Ya, kalau tadi dikatakan oleh Mas Radar Pancadhana, seorang presiden atau kepala negara saja sampai harus berfilosofis dalam akun Facebooknya, kemudian membutuhkan banyak masukan. Kemarin sudah dibentuk, ada tim 9 yang bahkan sudah mengeluarkan 5 butir rekomendasinya. Saya ingin minta pendapat terlebih dahulu dari Pak Hairudin Ismail, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atas apa yang kemarin sudah diajukan atau direkomendasikan kepada Presiden melalui tim 9 ini. Bagaimana Pak Hairudin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau klarifikasi dulu. Saya memang mantan Kapolri, tapi saya paling pendek 3 bulan. Ya. Jadi saya juga rakyat yang pernah jadi polisi dari mulai letnan sampai jenderal gitu ya. Ya. Ini soalnya Mareper tadi Pak. Ya. Jadi begini, sedikit, Pak. Memang di negara kita ini dan abad ke-21 ini, semua pihak itu memiliki gairah-gairah politik, termasuk cendekiawan. Karena itu seorang pakar di Prancis mengatakan ada pengkhianatan cendekiawan. Saya setuju tadi itu. Jadi saya ngomong sekarang ini sebagai rakyat yang tahu tentang masalah ini. Yang pertama, kalau tadi pertanyaannya adalah Pak Bibit dulu, seolah-olah korupsi di mana-mana. Menurut saya salahnya adalah karena di dalam Undang-Undang Korupsi pasal 2 itu yang dilarang itu kaya. Siapa sih yang nggak mau kaya? Lalu di situ memang ada syaratnya melawan hukum, merugikan negara. Nah itu yang dimainkan. Karena teori melawan hukum, teori hukum itu ada 2, ada formal, ada material. Kalau lawan politik dibikin formal, dibikin material, jadi sulit pembuktian. Nah ini menurut saya permainan peneman hukum yang harus diluruskan dalam suatu ini negara. Kalau misalnya menanggapi rekomendasi dari tim yang katanya independen itu, ya saya katakan katanya, tim independen kan harus netral gitu. Ya kalau ada yang sudah lari ke sana, ya tidak independen. Yang kedua, kenapa itu disampaikan ke publik? Kan itu untuk porsinya presiden. Kalau sedang ada perwakilan dari mantan KPK, kemudian ada mantan dari... Tidak apa-apa, tapi kan diumumkan keluar, itu kan sepertinya ini menginginkan sesuatu. Saya sendiri begini, pengalaman saya jadi polisi 30 tahun lebih, 2/3 adalah penyidikan. Di penyidikan itu, kalau kita umumkan, itu namanya deliberasi hukum ke publik. Maka semua orang memberikan tanggapan, dan pasti tanggapannya beda-beda. Ini akan mempersulit orang-orang yang tidak mengerti. Lalu nanti keadilan yang di situ adalah keadilan sosial, yang belum tentu sama dengan keadilan hukum. Nah, dulu penyidik yang nakal itu kalau buktinya susah didapat dilempar ke publik. Kalau publik sudah mulai terbangun bahwa dia memang salah, dia memang rampok, apapun dilakukan pasti benar. Oleh karena itu menyikapi masalah ini saya pikir penyebabnya yang harus kita lihat. Ini siapa yang memulai, ya kan? Nah ketika dikatakan presiden yang memulai mengusulkan, apa betul dia? Apa bukan KPK yang memulai dengan terus menyatakan tersangka? Nah, yang berikutnya istilah kriminalisasi juga buat saya mengaburkan. Kriminalisasi itu kan begini, suatu perbuatan biasa yang bukan kriminal, bukan kejahatan lalu dikriminalkan, itu namanya kriminalisasi. Tapi kalau memang nyata-nyata perbuatan kejahatan lalu disidik, bukan kriminalisasi. Ini yang harus dipahami oleh semua publik kita. Karena kalau saya dengar di publik itu banyak pengamat, banyak ini, ya. Ini justru menurut saya bukan memperjelas masalah, tetapi memberikan kepada publik masalah-masalah semakin tidak jelas. Nah, dalam masalah ini saya lihat Presiden sudah berusaha. Tentu saya Presiden tidak segala-galanya, dia mendengar masukan dan sebagainya. Berikan kesempatan kepada Presiden untuk mengambil keputusan, karena dia kepala negara gitu. Tapi jangan baru ngomong begini, semua mengatakan tidak setuju. Baru 1 hari udah mulai ribut, gitu kan? Siapa yang mampu jadi presiden seperti itu? Ya gitu, saya kira. Baik. Terima kasih Pak Hairudin. Saya ingin ke Mas Anta. Ini kondisi realitas politik yang mungkin harus dihadapi oleh Presiden Joko Widodo di kurang dari 100 hari, kurang sedikit 100 hari awal kepemimpinannya. Tetapi ini sudah terlanjur berjalan dan ini kondisinya seperti ini. Apa sebenarnya yang terjadi, Mas? Kenapa ini bisa terjadi sebenarnya dan apa yang harus dilakukan oleh Presiden saat ini? Terima kasih. Saya ingat betul ya, sekitar hampir 2 bulan yang lalu kita diskusi di Forum Indonesia. Fokus dinamika politik pada saat itu adalah Jokowi sebagai presiden tentunya berhadapan dengan koalisi merah putih dalam konteks realitas politik. Saya mengatakan mungkin akan bergeser di awal-awal tahun pada saat itu. Ada kemungkinan yang harus dihadapi. Ini realitas politik. Kalau bicara politik ini kita harus bicara realitas.
netralitas, selain belajar tentang otoritas dan seterusnya itu, ada dinamika yang harus dihadapi. Kenapa? Dengan konteks apa? Yaitu relasi antara Presiden Jokowi dengan partainya sendiri, yaitu PDI Perjuangan, partai pengusungnya. Yang kedua dengan Koalisi Indonesia Hebat, dengan KIH. Dan tantangan ini menurut saya ujiannya lebih berat bisa jadi dibandingkan dengan berhadapan dengan jelas tadi. Nah, konteksnya kalau bicara politik itu kan tidak bisa kita bicara benar salah. Saya tidak masuk pada wilayah KPK Polri ya. Saya melihat dalam perspektif politik, tentu yang saya lihat ada Pak Presidennya Jokowi sebagai presiden tentunya, kemudian DPR dan sebagainya. Nah, dinamika ini mengapa akan muncul mungkin bahkan lebih kencang tanda petik dengan presiden-presiden sebelumnya. Karena kalau saya melihat, kita tahu semua mengkaji bahwa Presiden Jokowi ini, Pak Jokowi ini bukan berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Kalau presiden-presiden sebelumnya itu adalah veto player. Ini variabel pertama di partai politik. Berbeda ceritanya kalau dulu Pak SBY jelas orang terkuat pengambil kebijakan penentu di Partai Demokrat. Sebelumnya adalah Ibu Megawati, sebelumnya lagi ada Pak Almarhum Gus Dur, pada saat itu orang kuat juga di PKB dan seterusnya. Sehingga faktor ini menurut saya menjadi penting untuk memberi catatan. Tetapi dinamika itu tidak juga kita kemudian memfokuskan di luar faktor itu. Oh, banyak intervensi terhadap presiden. Iya, saya juga melakukan kajian 10 tahun pemerintahan Pak SBY. Tetapi konteksnya menurut saya ini ujian bagi seorang presiden menurut saya untuk mengelola dinamika ini. Kita tidak bisa menyalahkan partainya harusnya jangan merecoki. Ini jangan itu pasti ada realitas politik. Mau veto player atau bukan? Iya, sedikit banyak pasti ada. Pasti ada, tetapi semakin kompleks ketika Pak Jokowi ini bukan seorang veto player. Karena itu, dinamika ini menurut saya akan menjadi penentuan. Saya tidak pada posisi apa yang harus diambil oleh Pak Jokowi, karena ini hukum mungkin ya. Tetapi ini akan menjadi ujian 100 hari ini. Betul, kata Pak Herudin Ismail, terlalu cepat untuk memberi nilai A, B, C, atau D. Tetapi ini menjadi titik awal, momentum. Orang akan melihat trennya kira-kira seperti apa. Apakah 5 tahun ke depan kita akan melihat situasinya seperti ini? Atau seperti apa? Nah, ini yang menurut saya menjadi tantangan bagi Pak Jokowi sebagai presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, ingin menentukan ini. Kalau kondisinya hari ini sudah lari kemana-mana bolanya, mau tidak mau saya mengatakan bahwa kuncinya ada di Bapak Presiden. Kunci solusi maupun akan menimbulkan problem-problem lebih besar. Titik baliknya di 100 hari pertama ini. Ya, akan menjadi penentuan. Tentu harus kita bantu semua ya. Tetapi tidak juga kita harus selalu memfokuskan sesuatu yang di luar presiden. Dalam politik persepsi penting, ya. Tetapi orang ketika kecewa dengan sebuah partai politik, mungkin koreksi yang dilakukan membutuhkan waktu 5 tahun. Koreksi terhadap lembaga mungkin berbeda, tetapi seorang presiden itu menjadi penting menurut saya untuk diperhatikan, karena Pak Jokowi ini sejak awal meletakkan pondasi dukungan publik itu menjadi pondasi kekuasaannya. Nah, karena itu ini menjadi penting menurut saya. Karena itu jangan sampai keliru dalam mengambil keputusan. Harus berhati-hati. Bukan persoalan berpihak pada KPK, berpihak pada Polri dan seterusnya. Harus berhati-hati dan ada dua relasi yang harus dihadapi realitasnya. Satu, dukungan publik. Yang kedua adalah kontrol yang cukup kencang di parlemen. Politik itu tentunya elit tadi kalau kata Mas Radar. Saya ingin minta pandangan dari Pak Kadif Tata Negara terkait konflik yang tengah membelit dua institusi Polri ini, termasuk di dalamnya terlibat Presiden Joko Widodo. Tapi usai jeda Mas Ito, kita harus jeda dulu di Forum Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali.